Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Pada minggu ketiga ini kita lanjutkan bab 8 tentang bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Nah, materi ini atau bab ini akan kita bahas dalam 1,5 minggu atau satu setengah minggu ke depan gitu ya, jadi 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama ini atau sesi 1 ini kita akan bahas 8.1 mengenai bentuk tak tentu tipe 0 per 0. Lalu nanti ada 8.2 tentang bentuk tak tentu tipe tak hingga per tak hingga beserta dengan bentuk tertentu yang lainnya. Nah, jadi silakan ya dibahas, dipelajari dan dibahas soal latihannya nanti. Oke. Adapun bentuk tak tentu tipe 0 per 0 itu sering kita jumpai di beberapa bentuk soal limit di saat kita belajar limit ya, waktu itu di bab sebelumnya di Mada 1. Nah, ini ada 3 contoh bentuk limit di mana nanti kalau kita substitusi 0 ya ke dalam fungsinya, ini akan menghasilkan 0 per 0. Nah, ini juga 0 per 0. Oke, sorry, ini untuk fungsi kedua ini seharusnya X-nya menuju 3 ya. Oke, sebentar. Nah, yang ini X-nya harus menuju 3. Oke. Nah, dari jika kita substitusi 0, ini si 0, 0, X-nya 0, 0 per 0, ini juga 0 per 0, nanti ini yang untuk Fx kurang Fa per X kurang A, ini kalau disubstitusi A juga Fa kurang Fa, A kurang A juga akan menjadi 0 per 0. Nah, ketiga bentuk limit yang ini, yang contohnya ini memiliki kesamaan bentuk yaitu bentuk hasil bagi ya. Artinya dia berupa bentuk fungsi rasional di mana kasusnya limit untuk setiap pembilang dan penyebutnya itu adalah 0 ya. Kalau kita limitkan sin X terhadap X menuju 0 itu 0. Terus kita limitkan fungsi X terhadap X menuju 0, saat X menuju 0 itu 0. Jadi, pembilang dan penyebutnya itu memiliki limit 0. Sehingga ketiga jenis tersebut merupakan bentuk tak tentu tipe 0 per 0. Jadi, gimana cara kita menentukan suatu limit itu masuk ke bentuk tak tentu tipe 0 per 0 atau tipe yang lainnya? Ya, caranya itu adalah dengan mensubstitusikan atau mencari limit masing-masing penyebut dan pembilangnya tersendiri gitu. Kalau ternyata pembilang dan penyebut itu hasil limitnya adalah 0 masing-masing gitu ya, maka dia termasuk ke tipe 0 per 0. Nah, ketika kita sudah mencek limit si fungsi itu dan ternyata dia masuk ke tipe 0 per 0, maka kita bisa menerapkan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan limit tersebut. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kita pernah ya mengalami ini di soal-soal sebelumnya, dan ketika kita menemukan bentuk 0 per 0 gitu ya, kita akan melakukan pemfaktoran atau bisa juga untuk fungsi akar kita melakukan perasionalan akar gitu ya. Nah, contohnya untuk fungsi yang ini, yang kedua ini. Kalau biasanya kita akan melakukan pemfaktoran ya, karena dia 0 per 0 gitu. Nah, maka kita lakukan pemfaktoran sehingga limitnya akan menjadi limit X menuju 3 untuk X kurang 3 dikali X plus 3 dibagi dengan X min 3 dikali X plus 2. Nah, setelah kita faktorkan, ada faktor yang sama, itu bisa kita eliminasi atau ibaratnya saling membagi sehingga hasil baginya 1 gitu ya. Sehingga bentuk hasil faktornya ini bisa kita substitusi ya, kita cari limitnya dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya, sehingga kita akan memperoleh nilai limitnya itu adalah 6 per 5 gitu ya. Jadi dulu gitu ya, kita menyelesaikan limit yang berbentuk 0 per 0 itu salah satunya dengan cara pemfaktoran. Nah, selain pemfaktoran, kita juga bisa menentukannya itu dengan aturan L'Hopital, dan ini sangat memudahkan kita ya aturan L'Hopital ini. Nah, jadi aturan L'Hopital itu seperti apa? Nah, jadi aturan L'Hopital itu ada syaratnya dulu. Syaratnya adalah setiap pembilang dan penyebut. Jadi artinya fungsi kita pertama syaratnya harus berbentuk rasional dulu atau berbentuk hasil bagi seperti ini ya, berbentuk rasional gitu ya. Nah, kemudian ketika masing-masing limit
pembilang dan penyebutnya itu 0, ketika kita menemukan 0 per 0, gitulah lebih mudahnya, kita bisa menentukan turunan masing-masing pembilang dan penyebut. Jadi turunan di sini kan pembilangnya fx, penyebutnya gx. Nah, kalau kita tentukan turunan pembilang, tentukan turunan penyebut. Nah, jika limit dari turunan keduanya ini ada, ya, baik itu terhingga ataupun tak terhingga. Jadi maksudnya kalau kita cari limitnya, misalnya suatu bilangan atau nanti jawabannya adalah tak hingga, itu nggak masalah ya. Jadi ini dinilai limitnya ada gitu. Nah, jika demikian, maka limit dari fungsi awal kita tadi, yakni fungsi fx dibagi gx, itu boleh kita cari limitnya menggunakan limit dari turunan keduanya, seperti itu. Jadi kita boleh mencari limit fx per gx dengan cara melimitkan f aksen x dibagi g aksen x. Nah, di sini ada catatan untuk c-nya di sini, ketika x-nya menuju c, nah c-nya di sini itu boleh kita ganti dengan C didekati dari kanan, C plus ini ya, kemudian C min ini artinya C didekati dari kiri, ataupun X-nya juga boleh menuju tak hingga maupun negatif tak hingga. Jadi C-nya di sini boleh konstanta, baik itu 0 atau bilangan real lah ibaratnya ya. Nah, kemudian di sini ada contoh ya penggunaan aturan L'Hopital untuk menghitung limit X menuju 0 untuk sin X per X. Nah, sebelumnya kita udah tahu ya bahwa bentuk ini masuk ke tipe 0 per 0. Nah, kenapa? Karena ketika kita limitkan sin X itu 0, kita limitkan X itu 0 juga. Nah, karena dia sudah memenuhi atau dia masuk ke tipe 0 per 0, kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Nah, caranya adalah kita cukup turunkan masing-masing. Jadi jangan turunkan sin X per X-nya. Ini bukan turunan hasil bagi ya, tapi kita turunkan masing-masing. Jadi sin X turunannya adalah cos X. X turunannya adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menurunkan masing-masing kedua fungsi tersebut, lalu barulah kita limitkan. Nah, cara melimitkannya ya kita substitusi aja ya. Kita tes untuk substitusi, ternyata cos 0 itu 1. Nah, makanya 1 per 1 sudah menghasilkan bilangan yakni 1. Nah, karena sudah ada nilai limitnya, maka kita berhenti melakukan L'Hopital ya. Jadi, L'Hopital itu tidak hanya dilakukan sekali, boleh dilakukan berulang-ulang kali kalau dia masih memenuhi bentuk 0 per 0. Jadi, tanda untuk aturan L'Hopital di sini, kalau kita melakukan L'Hopital, kita beri tanda L. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh yang kedua untuk fungsi rasional di mana pembilangnya adalah polinom derajat 2 dan penyebutnya juga polinom derajat 2 atau bentuk kuadrat. Nah, di sini langkah pertama sama halnya dengan tadi, kita cek dulu apakah dia merupakan bentuk 0 per 0 atau tidak. Cara menceknya gampang ya. Kita tinggal substitusi untuk setiap fungsi atas dan fungsi bawahnya atau fungsi pembilang dan penyebutnya ya. Nah, di sini kan negatif 2, X-nya menuju X negatif 2, berarti X kuadratnya 4, 6 dikali negatif 2, negatif 12, ditambah 8. Nah, ini kan hasilnya 0. Untuk yang di bawah, 4 juga, negatif 3 dikali negatif 2, positif 6, dikurang 10, hasilnya 0 juga. Karena bentuknya ini udah 0 per 0, maka kita boleh melakukan, jadi ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi, tadi hasil limitnya itu merupakan bentuk 0 per 0. Jadi kalau kalian udah cek ya, kalian bisa tulis ya bentuk di atas merupakan bentuk 0 per 0, kayak gitu aja cara ininya ya. Atau kalau mau menuliskannya lebih bagusnya ya bikin seperti ini. Limit X menuju min tak hingga min negatif X menuju negatif 2 dari X kuadrat plus 6X plus 8 itu sama dengan 0. Lalu tulis lagi limit X menuju negatif 2 untuk penyebut ya, X kuadrat kurang 3X kurang 10 itu juga 0. Nah, makanya bentuk limit di atas merupakan bentuk 0 per 0. Kayak gini cara nulisnya. Nah, dengan demikian kita bisa terapkan aturan L'Hopital sebagai berikut. Nah, kita tulis L di sini ya, jangan lupa.
Nah, menandakan kalau kita melakukan L'Hopital, lalu masing-masing pembilang dan penyebut kita turunkan. Ini turunannya adalah 2x plus 6, untuk yang penyebut itu 2x kurang 3. Lalu kita substitusikan atau kita cari limitnya, yakni dengan cara mensubstitusikannya langsung. Sehingga kita memperoleh 2 per negatif 7, sehingga limit dari fungsi kita yang di atas tadi adalah negatif 2 per 7. Nah, ini ada 2 latihan ya, silakan dicoba. Kita lanjutkan untuk 8.2, yakni bentuk tak tentu lainnya. Nah, jadi bentuk tak tentu lainnya itu ada yang berbentuk tak hingga per tak hingga, bentuk 0 dikali tak hingga dikurang tak hingga, 0 di pangkat 0, tak hingga di pangkat 0, kemudian 1 di pangkat tak hingga. Jadi bentuk-bentuk ini disebut bentuk-bentuk tak tentu karena ada dua hal gitu ya yang di sini itu menghasilkan hasil yang tak tentu seperti itu. Nah, di sini bentuk tak tentu itu adalah hasil limitnya. Jadi limitnya yang berbentuk tak tentu seperti itu ya. Oke. Nah, kita di sini ada contoh soal lain ya, yakni limit x menuju tak hingga untuk fungsi x per e pangkat x. Di sini kalau misalnya kita cari masing-masing limit x menuju tak hingga untuk x itu artinya ketika x-nya menuju tak hingga atau x-nya semakin membesar, maka fungsi x kita juga semakin membesar. Lalu untuk yang di bawahnya x menuju tak hingga untuk e pangkat x, ini juga menghasilkan tak hingga juga, karena ketika x-nya membesar artinya pangkat dari e itu membesar, e pangkat x-nya akan membesar juga. Nah, karena bentuk pembilang dan penyebutnya ini semakin membesar, artinya sama-sama menuju tak hingga gitu ya, dimana bentuk tak hingganya ini ada kecepatannya, ada lajunya gitu ya. Nah, mana yang lebih cepat kita ibaratnya kita pada akhirnya nanti kalau dibagi keduanya, tak hingga dibagi tak hingga, ini akan menghasilkan bentuk tak tentu. Kalau dalam bentuk limit. Jadi limit dari x menuju, per e pangkat x itu sama dengan berbentuk, maksud saya berbentuk tak hingga per tak hingga, bentuk tak tentunya tak hingga per tak hingga. Nah, jadi kita menemukan lagi nih bentuk tak tentu yang baru, yakni tak hingga per tak hingga. Nah, di sini ketika kita menemukan atau suatu fungsi limit kita itu berbentuk tak hingga per tak hingga, kita juga dapat melakukan aturan L'Hopital. Jadi ada 2 ya sekarang bentuk tak tentu yang bisa menggunakan aturan L'Hopital. Yang pertama adalah 0 per 0, yang kedua adalah tak hingga per tak hingga. Nah, syaratnya apa? Ya, syaratnya sama ya. Kita harus memastikan dulu bahwa ya kita misalnya mau melimitkan x menuju c dari fx per gx. Nah, kita harus memastikan untuk limit masing-masing, yakni limit pembilang dan limit penyebut. Nah, kedua limitnya ini harus sama, yakni tak hingga. Nah, jika demikian, maka kita bisa mencari turunan masing-masingnya, dan jika turunannya ada jika limit dari turunan keduanya ada, atau limit hasil baginya ada gitu, baik itu terhingga maupun tak terhingga, maka limit dari fungsi awal kita tadi itu akan sama dengan limit dari turunan hasil bagi turunannya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, C-nya juga boleh diganti menjadi seperti ini. Oke, di sini kita bahas contoh yang awal tadi ya, yakni limit x menuju tak hingga untuk x per e pangkat x. Nah, tadi kita sudah cek bahwa bentuk ini merupakan bentuk tak hingga. Jadi kalau untuk menjawab soal nanti, kalian perlu tuliskan dulu nih, cek gitu ya, apakah dia masuk ke bentuk tak tentu yang mana gitu. Nah, x menuju tak hingga dari x itu adalah tak hingga, kemudian x menuju tak hingga untuk e pangkat x adalah tak hingga juga. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita tahu bahwa bentuk limit di atas merupakan bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, jadi kita bisa menerapkan aturan L'Hopital di sini sehingga
kita dapat menurunkan masing-masing. X turunannya 1, E pangkat X turunannya E pangkat X. Lalu kita cari limitnya, ya. Nah, di sini limitnya 0, ini bisa lah ya. Ketika E pangkat X-nya membesar, satu perbilangannya semakin besar itu adalah 0. Oke, nah di sini ada contoh 2. Oke, untuk contoh 2 ini bisa dicek ya. Di sini saya melakukan menceknya, tapi tidak secara langsung gitu. Maksudnya di sini langsung saya tuliskan bahwa limit X menuju tahingga dari ln X per X pangkat 3 adalah berbentuk tahingga per tahingga atau bentuk tak tentu tahingga per tahingga, seperti itu. Nah, kalau mau cek masing-masing ya mau cek dulu masing-masingnya juga boleh ya. Limit X menuju ln X, limit X menuju tahingga dari ln X ini tahingga. Nah, untuk limit X menuju tahingga dari X pangkat 3 ini juga tahingga. Jadi tahingga maksudnya di sini ya membesar gitu ya. Ketika X semakin membesar, X pangkat 3-nya juga membesar. Seperti itu ya cara bacanya gitu. Karena tahingga ini kan bukan bilangan, jadi kalau kita sama dengan kan ini juga aneh sebenarnya gitu. Oke, nah setelah kita cek di sini kalau dia sudah berbentuk masuk ke bentuk tak tentu tahingga per tahingga, barulah boleh kita terapkan aturan L'Hopital. Nah, untuk aturan L'Hopital di sini ya kita kayaknya saya melakukan kesalahan ya. Ya bisa dicek aja di sini untuk L'Hopitalnya yang pertama kita turunkan ln X per X. Kemudian ini 3X pangkat 2. Nah, cek dulu nih limit ini. Nah, ketika kita cek limit ini, untuk yang di atas ini hasilnya 0 ya. Untuk yang di bawah ini semakin membesar. Nah, jadi bentuknya 0 per tahingga. Nah, ini kan sebenarnya nggak masuk bentuk tak tentu ya. Nah, kalau kita belum bisa menentukan ini bagaimana hasilnya nanti, kita boleh merubah dulu bentuknya ke bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Nah, boleh kita tulis lagi ini seper X ini kan boleh kita sederhanakan jadi seperti ini ya. 3X pangkat 3. Nah, dari sini baru boleh kita cari lagi ininya ya. Hasil limitnya. Ternyata 1 per tahingga atau 1 per bilangan yang semakin besar itu adalah 0. Nah, jadi ketika X-nya semakin membesar, 1 per 3X pangkat 3 itu menuju 0. Nah, ternyata ini tidak perlu. Saya sepertinya salah ya. Keliru. Nah, jadi kita hanya memerlukan 1 kali L'Hopital untuk mendapatkan limitnya. Oke. Nah, seharusnya nanti untuk sama dengan ini nggak boleh 2 seperti ini ya. Tulisnya ke bawah aja nanti. Oke. Nah, ini ada contoh 3 dan 4. Silahkan dikerjakan. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk tak tentu yang lain. Nah, di sini ada 0 dikali tahingga, lalu tahingga dikurang tahingga. Oke, langkah pertamanya, karena yang bisa kita terapkan aturan L'Hopital tadi hanya bentuk tak tentu 0 per 0 dengan tahingga per tahingga, maka bentuk tak tentu ini kita ubah dulu ke salah satu dari keduanya ini. Ya, jadi boleh boleh ini gitu. Oke, nah setelah dia memenuhi bentuk atau dia sudah berbentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, baru boleh kita lakukan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan limitnya. Oke, di sini ada contoh. Limit X menuju V per 2 dari tan X ln sin X adalah, nah cek dulu, lakukan pencekan. Oke, saat kita cari untuk limit X menuju V per 2 tan X. Nah, ini tan X. Nah, V per 2 ini kan 90 ya. Nah, saat X-nya menuju 90, ya nilai tan-nya menuju tahingga, gitu. Jadi, bagusnya menuju tahingga ya, ditulisnya. Oke. Kemudian, untuk yang ln sin X. Nah, limit X menuju V per 2 dari ln sin X. Nah, V per 2 sin dari V per 2 ini adalah 1 ya. Jadi ln 1 ini nanti hasilnya 0. Jadi saat X menuju V per 2 nilai limit dari ln sin X itu menuju 0. Sehingga bentuk ini nanti
bentuk dari limit ini berbentuk tak hingga dikali 0. Nah, tadi kan 0 dikali tak hingga, Bu, gitu. Ya, nggak masalah, ini kan komutatif juga, gitu ya. Oke, ketika dia sudah kita lihat bahwa dia adalah bentuk tak tentu, baru kita ubah ke bentuk 0 per 0 atau bentuk tak hingga per tak hingga. Cara mengubahnya bagaimana? Nah, inilah manipulasi aljabar ya. Kita melakukan manipulasi aljabar yang bisa membuat kita menemukan kedua bentuk ini. Oke, pertama perhatikan dulu nih masing-masing fungsinya ini. Kita tahu bahwa tan ini sama dengan seperkot ya, seperkot tangen, sehingga kita bisa ubah jadi ln sin x dibagi kotangen x. Nah, ini udah bentuk pecahan ya, atau bentuk rasional. Nah, kita cek nih gimana hasil fungsinya. Ternyata, maksud saya hasil limitnya. Ternyata limitnya yang di atas ini 0, yang di bawah ini tak hingga. Nah, 0 maksudnya. Ya, 0 ya, karena yang tangen tadi kan tak hingga nih. Jadi 1 per tak hingga adalah 0 ya. Maksudnya menuju 0 gitu. Nah, sehingga bentuk ini sudah memenuhi bentuk tak tentu, yakni 0 per 0. Nah, ketika sudah memenuhi bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita bisa menerapkan aturan L'Hopital. Nah, di sini ditandai dengan adanya L gini ya. Turunan dari ln sin x itu adalah seper sin x dikali turunan dalam. Turunan dalamnya adalah sin x. Turunannya adalah cos x. Kemudian turunan dari kotangen x itu adalah negatif kosekan x. Nah, lalu kita bisa sederhanakan lagi bentuknya ya. Ini cos x per sin x ya. Per, yang kosekan ini kan sama dengan 1 per sin kuadrat x. Nah, ini bentuknya sama dengan cos x per sin x dikali dengan sin kuadrat x, ya negatifnya saya taruh depan aja, per 1. Nah, ini sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah, baru kita cari limitnya dengan cara mensubstitusi. Nah, negatif sin 90 itu adalah negatif 1, negatif sin 90 dikali cos 90. Nah, jawabannya adalah 0. Nah, ini ada latihan nomor 5 dan 6. Silakan dicoba. Nah, lanjut untuk bentuk tak tentu yang terakhir, yaitu 0 per 0, tak hingga di pangkat 0, 1 di pangkat tak hingga. Oke, tinjau ekspresi logaritmanya. Nah, jadi balik lagi, ini adalah bentuk perpangkatan. Nah, untuk menyederhanakan atau untuk kan ini bentuknya bukan 0 per 0 dan bukan tak hingga per tak hingga. Artinya kita perlu ubah dulu ya. Tinjau ekspresi logaritmanya. Jadi kita perlu ubah dulu bentuknya ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, caranya bagaimana? Nah, tinjau ekspresi logaritmanya. Maksudnya bagaimana? Ya, mari kita lihat ya. Di sini ada contoh limit x menuju 0 dari kanan dari x plus 1 di pangkat kotangen x ya. Nah, adalah berapa? Seperti itu. Nah, kita perlu cek dulu dia masuk tak tentu nggak? Bentuknya bentuk tak tentu nggak? Gitu ya. Kita cek dulu. Kita substitusi di sini untuk yang bilangan pokoknya. Kalau kita cek, ini 0 ditambah 1 itu adalah 1. Kemudian kotangen 0 itu adalah tak hingga. Jadi bentuk ini nanti adalah 1 pangkat tak hingga, bentuk tak tentu gitu ya. Nah, ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Caranya bagaimana? Nah, kita perlu jadikan dia ke bentuk logaritma. Kenapa? Karena dia berbentuk pangkat tadinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita bisa kasih ln kiri kanan. Jadi kita misalkan dulu nih, si fungsi ini menjadi fungsi lain, ya ini y. Misalkan y sama dengan fungsi tersebut ya, lalu kita ln-kan kiri kanan gitu ya, atau kita logaritmakan fungsi kiri dan kanan, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa aturan di logaritma pangkatnya boleh turun ke bawah ya, sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita bisa ubah lagi bentuknya. Kotangen ini sama dengan sepertangen, sehingga bentuknya seperti ini.
Nah, setelah itu kita cek nih. Ini kan ln Y sama dengan ln X plus 1 per tangen X. Nah, kita cek nih bentuk ini apakah sudah 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Nah, kita cek, ternyata, ya gimana cara menceknya? Ya kita limitkan lah ya kiri kanannya, karena bentuk ini adanya cuma di limit. Jadi kita berbicara bentuk tak tentu itu adalah bentuk dari limitnya gitu. Nah, kita limitkan kiri kanan ya. Limit X menuju 0 dari kanan ln Y itu sama dengan limit X menuju 0 dari kanan dari soal kita, dari fungsi kita. Kita cari nih, kita cek bentuk yang di sini itu apakah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi yang kita cek itu yang di bawah aja ya. Nah, yang ini. Kita substitusi 0, ln 1 per tan 0. Nah, ini sudah ln 1 itu 0 ya, mendekati 0, kemudian tan 0 itu 0 juga, jadi bentuknya sudah berbentuk 0 per 0. Nah, ketika bentuk ini sudah 0 per 0, bentuk limit yang ini, artinya kita bisa melakukan aturan L'Hopital untuk menentukan limit yang ini. Nah, berikut penerapan aturan L'Hopitalnya. Nah, ini tulis aja dulu. Nah, ini ditulis aja dulu. Ini nggak perlu diotak-atik, ini ditulis aja ke bawah ya. Biarin aja dulu gitu. Nah, yang kita perlu otak-atik adalah yang ini, yang sebelah kanan. Nah, kita lakukan L'Hopital. Di sini ada tulisan L, ada huruf L ini itu ya. Turunkan masing-masingnya. Ln X plus 1 diturunkan jadi 1 per X plus 1. Nah, turun dari tan adalah sekant kuadrat X. Lalu kita cek limitnya ada nggak? Nah, substitusi 0, 1 per 1, yakni 1. Kemudian sekant 0 itu juga 1, sehingga limitnya adalah 1. Nah, ketika kita menemukan 1, ternyata limit X menuju 0 untuk ln Y itu adalah 1. Nah, yang kita pengen tahu tadi apa? Ini kan Y ya, yang kita pengen tahu adalah limit X menuju 0 positif untuk Y. Nah, ini sebenarnya yang pengen kita tahu. Nah, sedangkan yang kita punya adalah limit X menuju 0 untuk ln Y-nya baru. Nah, kita ubah lagi nih. Nah, ya, untuk mengubah ini kita perlu tahu dulu bahwa Y ini yang berbentuk eksponensial tadi ya. Y kita kan ini berbentuk eksponensial nih di sini. Perpangkatan gitu ya. Dan kita tahu bahwa fungsi perpangkatan itu adalah fungsi kontinu. Nah, karena dia fungsi kontinu, maka limitnya ini boleh masuk ke dalam. Nah, artinya itu ln dengan limit ini boleh bertukar tempat. Nah, ini syaratnya adalah si Y-nya ini fungsi kontinu ya. Nah, setelah itu kita bisa, ini udah ke bentuk yang kita pengen nih. Nah, yang ini kan yang kita pengen tadi, yang ini. Nah, udah ke bentuk yang kita pengen, berarti ln-nya ini harus dihilangkan dulu. Caranya gimana? Ya, kita pangkatkan. Jadi, kita jadikan dia pangkat eksponensial. Karena E pangkat ln itu habis ya. Gitu. Ingat lagi ya konsep perpangkatan. Nah, kemudian yang sebelah sini juga dipangkatkan E pangkat 1. Sehingga yang tersisa adalah limit X menuju 0 positif dari fungsi Y itu sama dengan E. Nah, ini nih. Nah, barulah diganti Y-nya tadi. Y-nya tadi adalah ini. Nah, sehingga kita menemukanlah hasil dari soal kita tadi, yakni E. Kayak gitu ya, silakan dicoba latihannya untuk lebih memahami cara ini. Oke, mungkin sekian saja ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami mengenai bentuk tak tentu ya, ada 0 per 0 dan 6 bentuk lainnya. Dicoba 8 soal tadi, dan nanti kita akan ketemu Zoom untuk membahas soal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.